Saudara, dua bangunan ruko 3 lantai di kota Medan, Sumatera Utara terbakar pada Jumat malam. Sebuah mobil di dalam ruko ikut hangus terbakar. Warga di Jalan Perjuangan Kota Medan pada Jumat malam dikejutkan dengan peristiwa kebakaran pada sebuah ruko yang merupakan usaha penyewaan papan bunga. Warga mencoba melakukan upaya pemadaman dengan membongkar pintu besi bangunan ruko. Menurut petugas pemadam kebakaran, api pertama kali menyambar tumpukan kayu di lantai dasar. Sebuah mobil yang terparkir di ruko sebelah juga ikut terbakar, hingga membuat api membesar dan merambat ke lantai atas. Untuk memadamkan api, pemadam kebakaran Kota Medan mengerahkan 6 unit kendaraan dan sekitar 2 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Yang terbakar di sebelah sini, ruko sebelah sini ada tumpukan kayu maupun triplek, dan sebelah sini juga demikian. Cuma di dalam ini ada mobil. Ada berapa ruko? Ada mobil terbakar, kemudian apinya naik ke atas karena pengaruh mobil tersebut. Ada berapa ruko yang terbakar? Ada sekitar 2 ruko yang terbakar, Pak. Untuk korban jiwa, Pak? Korban jiwa untuk saat ini kita negatif untuk korban jiwa. Sebuah truk Fuso bermuatan jerigen oli bekas terbakar di tol Jor Fatmawati, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Belum diketahui pasti dari penyebab kebakaran ini, namun arus lalu lintas tol Jor Lebak Bulus menuju Fatmawati sempat mengalami kemacetan. Menurut saksi mata, beberapa kali terdengar suara ledakan. Api berhasil dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Selatan diterjunkan ke lokasi kejadian. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran ini. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka lainnya dari peristiwa ini. Namun, lalu lintas di ruas tol dari arah Lebak Bulus menuju Fatmawati sempat mengalami kemacetan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, tim dokter Polda Gorontalo kembali menerima 3 jenazah korban longsor tambang emas ilegal untuk diidentifikasi. 2 jenazah berhasil teridentifikasi dan telah dikembalikan ke pihak keluarga. Di hari ke-6 proses pencarian dan evakuasi korban longsor di tambang emas Suwawa, tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan 3 jenazah yang tertimbun material longsor. Ketiga jenazah korban ini pun langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo menggunakan helikopter. Setelah melakukan perbandingan dan pencocokan data, 2 jenazah berhasil diidentifikasi dan akan dikembalikan ke pihak keluarga. Sementara 1 jenazah yang dalam kejadian ditemukan dalam keadaan tidak utuh masih akan dilakukan proses identifikasi lebih lanjut. Total 26 korban ditemukan meninggal dunia dan 19 lainnya masih hilang. Saudara, lebih dari 20.000 jiwa dan 4.000 rumah di 11 kecamatan di Kabupaten Gorontalo terdampak banjir usai diguyur hujan lebat sejak Rabu lalu. Ribuan rumah warga di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo nyaris tenggelam akibat direndam banjir hingga ketinggian lebih dari 3 meter. Banjir terjadi akibat dampak dari meluapnya air Danau Limboto pasca diguyur hujan lebat beberapa hari yang lalu. Pemerintah telah menyiapkan posko pengungsian di masing-masing kecamatan, namun sejumlah warga enggan mengungsi. BPBD Kabupaten Gorontalo mencatat total sebanyak 20.904 jiwa dan 4.061 rumah di 11 kecamatan terdampak banjir. Yang paling parah itu berada di desa Dan saudara, kini saatnya kita akan update bersama bagaimana perkembangan dari bencana longsor yang terjadi di Gorontalo terkait dengan longsornya tambang emas ilegal di sana bersama dengan jurnalis Kompas TV Yana Mika Singal, dan ada juga satu lagi terkait dengan banjir yang terjadi juga di Gorontalo bersama dengan jurnalis Kompas TV Kris Kamisma. Selamat pagi rekan-rekan. Yang pertama kita ke Yana Mika Singal dulu.
Selamat pagi Yanemike, bagaimana update pencarian korban yang akan dilakukan oleh tim SAR hari ini? Informasi yang kami dapat ini merupakan hari terakhir pencarian. Ya, selamat pagi Imron dan juga saudara. Nah, hari ini merupakan hari ketujuh untuk upaya pencarian dan evakuasi dari korban tanah longsor yang terjadi di areal pertambangan Desa Tulabolo, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Dan hari ketujuh ini kami memantau merupakan hari terakhir berdasarkan keterangan dari Kepala Pencarian dan Pertolongan Provinsi Gorontalo. Hari ini adalah hari ketujuh dan merupakan hari terakhir untuk upaya operasi pencarian dan evakuasi dari korban longsor di desa Tulabolo. Hari ketujuh yang merupakan hari terakhir ini sudah sesuai dengan standar dan prosedur di Basarnas untuk melakukan pencarian, dan sepanjang pencarian 7 hari ini memang data yang dihimpun dan ada berhasil ditemukan sebanyak 26 orang yang ditemukan meninggal dunia. Terakhir kemarin 3 orang dari 26 yang secara keseluruhan meninggal dunia sudah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo. Dan selain ada 26 orang yang korban meninggal dunia, Basarnas juga mencatat sebanyak 19 orang lainnya masih dalam pencarian. Dan pada hari terakhir proses pencarian ini, tim gabungan masih akan melakukan penyisiran di hari terakhir apabila nanti kemudian masih ada tanda-tanda ditemukannya korban dari tanah longsor yang terjadi di areal pertambangan emas masyarakat di Desa Tulabolo ini sendiri. Imron. Ya, Yane, apakah masih ada pihak keluarga di sana yang menunggu kabar, terutama di posko pencarian? Dan sebelumnya kita ketahui bersama ada kendala cuaca terhadap proses pencarian yang hujan deras begitu sejak hari Rabu lalu. Bagaimana dengan cuaca hari ini? Apakah mendukung untuk dilakukannya proses pencarian? Ya, memang saya informasikan bahwa untuk tim SAR gabungan berada di areal pertambangan yang jaraknya kurang lebih 23 km dari posko induk. Dan mereka dengan medan yang cukup sulit masih bertahan di areal pertambangan dan berupaya untuk terus melakukan penyisiran meski dengan hanya mengandalkan satu alat berat berupa eskavator. Dan apabila ada temuan jenazah akan dibantu dengan evakuasi menggunakan helikopter dari kepolisian dari Baharkam. Dan memang untuk hari ini cuaca sudah cukup cerah, namun karena memang sejak kemarin hari memang untuk tanda-tanda penemuan terhadap korban bencana tanah longsor sudah tidak ada yang tanda-tanda yang positif, menyebabkan memang kemudian keputusan 7 hari yang sesuai SOP itu sudah harus dilakukan untuk penghentian pelaksanaan operasi pencarian. Dan untuk para keluarga korban memang kemarin hari juga kami pantau rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo bersama Pemkab Bone Bolango sudah mengambil keputusan apabila hari ini adalah hari terakhir pencarian, dan untuk keluarga dan kerabat korban yang merasa keluarganya belum ditemukan atau masih dalam pencarian akibat dari korban longsor di areal pertambangan ini, mereka akan menyiapkan posko untuk keluarga melakukan koordinasi dan menyampaikan informasi berkaitan dengan keluarga mereka yang belum ditemukan. Namun nantinya juga posko ini akan menyampaikan kepada keluarga supaya mereka atau keluarga yang korban belum ditemukan ini akan dapat memahami terkait dengan kondisi dihentikannya proses pencarian dari korban akibat tanah longsor yang terjadi di areal pertambangan Desa Tulabolo, Provinsi Gorontalo ini. Imron.
Baik, hari ini merupakan hari ketujuh yang merupakan masa hari pencarian terakhir dari korban longsor tambang emas yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango. Dari Yanemike Singal kita akan beralih ke Kris Kamisma yang akan mengupdate bagaimana informasi banjir yang terjadi di Gorontalo terkait dengan selain luapan Danau Limboto juga terjadi karena hujan deras yang terjadi beberapa hari terakhir. Selamat pagi, Kris. Dapat Anda sampaikan kepada kami bagaimana hujan dan juga banjir yang terjadi di sana, karena sebelumnya kami dengar bahkan ketinggian air mencapai 3 meter. Ya, dan juga saudara, terkait dengan banjir yang memang terjadi di kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, itu sampai saat ini masih terus terjadi. Dan pertama untuk di kota Gorontalo, kondisi banjir saat ini sudah mulai surut, dan di belakang kita berada di pusat Gorontalo. Ini ketinggian air sudah mencapai paling tinggi 50 cm dan beberapa lainnya sudah mulai surut, dan pengungsi yang ada di kota Gorontalo itu masih tahan di posko pengungsian karena memang beberapa rumah milik warga masih terendam air. Hanya saja di jalan-jalan raya atau jalan umum di kota Gorontalo itu sudah mulai surut dan aktivitas lalu lintas sudah mulai berjalan normal. Namun memang sebagian beberapa kecamatan di kota Gorontalo masih terendam banjir, dan warga juga sudah mengeluhkan beberapa penyakit, dan saat ini BPBD Kota Gorontalo masih fokus dalam melakukan evakuasi terhadap warga-warga yang mengeluhkan sakit. Sementara di Kabupaten Gorontalo itu terjadi banjir, bahkan ketinggian air karena luapan Danau Limboto mencapai 3 meter, bahkan ada beberapa rumah yang hanya tersisa atapnya saja. Dari data BPBD secara keseluruhan total yang terdampak banjir di Kabupaten Gorontalo 11 kecamatan itu lebih dari 21.000 jiwa dan 6.000 kepala keluarga, bahkan 4.000 rumah yang terdampak banjir. Namun untuk dampak dari luapan Danau Limboto di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Tilango, Kecamatan Telaga Jaya, dan Kecamatan Limboto. 3 kecamatan ini merupakan kecamatan yang dengan Danau Limboto, sehingga ketinggian air yang berada di beberapa di desa dari 3 kecamatan itu sangat tinggi. Berdasarkan informasi dari ketinggian air itu sudah lebih dari 3 meter dan paling rendah itu di atas 50 cm. Kita mengatakan bahwa untuk banjir luapan Danau Limboto itu surutnya bisa sampai 1 bulan lebih, bahkan 3 bulan ketika itu memang tidak terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi. Untuk saat ini warga yang terdampak banjir luapan Danau itu sudah diungsikan. Ada beberapa titik pengungsian yang dilakukan oleh pemerintah di masing-masing kecamatan, dan ada juga beberapa warga yang masih bertanya meskipun kondisi rumah sudah terendam banjir dan mereka enggan untuk mengungsi. Kali pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo itu sudah kembali melakukan upaya untuk memaksa dan meminta agar seluruh masyarakat yang terdampak luapan Danau Limboto untuk mengungsi. Mungkin itu informasi terkait dengan banjir luapan Danau Limboto. Baik, Kris Kamisma melaporkan bahwa banjir di pusat kota Gorontalo saat ini sudah mulai surut, namun masih ada beberapa warga yang bertahan di pengungsian karena rumah mereka terendam banjir. Terima kasih, Kris Kamisma, dan sebelumnya ada Yanemike Singal yang melaporkan juga dari Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Terima kasih rekan-rekan.